Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di dalam kelas Soft Skill 1158. Pada topik kali ini, kami akan menjelaskan mengenai Emotional Intelligence dan Defense Mechanism. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai apa itu Self Defense Mechanisms dan Emotional Intelligence, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pentingnya soft skill bagi diri kita. Soft skill merupakan kemampuan yang bertumbuh dengan diri kita melalui pengalaman dan kedewasaan. Hal ini menjaga agar diri kita tetap stabil. Jadi walaupun sedang di dalam masa stres, kita tetap stabil dan selain itu dapat mengatasi situasi yang tidak menyenangkan ataupun yang menyenangkan. Hal-hal yang akan dipelajari dalam skill ini adalah bagaimana cara berpikir kritis, pengambilan keputusan, komunikasi, kesabaran, etika kerja, emotional intelligence, dan self-defense mechanism. Oleh sebab itu, soft skill merupakan hal yang sangat penting bagi diri kita agar kita dapat bertumbuh ke arah yang lebih baik. Lalu saya akan menjelaskan beberapa komponen dari defense mechanisms dan emotional intelligence yang nantinya akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan-rekan dan teman-teman dari kelompok kami. Yang pertama, self-defense mechanisms terdapat 8 komponen. Yang pertama represi, yang kedua reaction formation, yang ketiga regresi, keempat displacement, kelima proyeksi, 6 sublimasi, dan yang ketujuh rasionalisasi, dan yang delapan adalah denial. Lalu, emotional intelligence terdapat 5 komponen. Yang pertama self-awareness, kedua self-management, yang ketiga motivation, empathy, dan social skills. Dan berikut penjelasan dari kelompok kami dan bagaimana contoh dari beberapa self-defense mechanism ataupun emotional intelligence. Jadi apa itu represi? Represi adalah suatu sikap yang sengaja menekan atau mematikan hal yang tidak disukai atau sengaja menyembunyikan keinginan atau perasaan yang tidak disukai. Aduh, nih ulangan gue jelek lagi. Gue harus bisa ulangan setelahnya pasti dapat nilai baik. Pasti bisa. Reaction information adalah reaksi yang diberikan dengan cara mengubah perasaan yang kita ketahui menjadi yang sebaliknya. Bisa dengan cara sengaja, mengingkari, ataupun menolak kebenaran sebuah informasi atau peristiwa dengan hal yang dirasakan atau dipikirkan. Misalnya nih, ketika kita atau orang lain yang sedang mengalami rasa frustasi, di mana di saat orang tersebut itu frustasi, mereka itu pasti lebih memilih untuk bereaksi dengan cara yang terlalu positif. Karena apa? Karena tujuan mereka melakukan hal ini itu agar mereka dapat menghindari perasaan yang tidak nyaman. Astaga, udah lama gak ngerokok. Asem banget nih mulut. Itu gak enak banget, gila. Gak enak banget, gak jadi ngerokok deh. 12 seconds later. Shh. Makan aku. Shh, woi, sedap nih. Enggak. Regresi itu kecenderungan kembali kepada tahap perkembangan sebelumnya, seperti melakukan tingkah kekanak-kanakan dan untuk meluapkan perasaan. Contoh dari regresi. Aduh, bisa nggak ya gue presentasi? Aduh, bikin panik. Displacement adalah menyalurkan tindakan atau sikap amarah pada benda atau objek yang dianggap lemah. Displacement adalah mekanisme pertahanan psikologis yang mana seseorang mengarah emosi negatif dari sumber aslinya ke orang lain yang tidak terlalu mengancam, berbahaya atau kecil kemungkinannya melawan balik.
Dalam kondisi perpindahan atau displacement ini, pikiran seseorang akan merasa bahwa melakukan perlawanan pada sumber utama mungkin tidak akan diterima atau justru membahayakan. Our base is under attack. Feet. Gimana sih mainnya gara-gara lu nih tim gue jadi kalah? Lu kalau nggak bisa main, gak usah main deh, dasar beban. Jadi proyeksi itu adalah seperti terkadang perasaan atau asumsi tentang orang lain itu membuat diri kita sendiri tidak nyaman. Dan pada proyeksi sendiri, pola pikirnya itu cenderung dibalik sebagai bentuk pembenaran atas asumsi yang ada. Ini juga sebagai pemindahan isu agar objek tertentu yang akan disalahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu sublimasi. Sublimasi merupakan mekanisme pertahanan diri yang dianggap sebagai strategi yang positif dalam melampiaskan emosi ke dalam objek atau aktivitas yang lebih positif. Seperti contohnya mendengarkan lagu atau menenangkan diri atau melakukan olahraga yang lain ke arah yang lebih positif. Seperti contoh roleplaynya, saya akan memperagakan sublimasi di mana seorang mahasiswa sedang di dalam tekanan stres saat mengerjakan tugasnya dan ia melakukan aktivitas mendengarkan musik. Duh, tugasnya stres banget nih. Daripada stres gini dengan lagu aja dah. Kayaknya lebih enak denger lagu sambil ngerjain tugas kali ya. Rasionalisasi adalah mekanisme pertahanan yang dianggap sebagai perilaku yang kontroversial atau perasaan yang dijelaskan secara rasional atau logis untuk menghindari penjelasan yang benar. Ya, besok ada ujian, tapi pengen main. Mending main aja deh malam ini, biar besok sejam sebelum ujian aja baru belajar. Denial adalah jenis pertahanan yang sering digunakan. Denial dapat terjadi dengan menyangkal kenyataan atau menyangkal impuls-impuls. Penyangkalan akan kenyataan bisa terlihat di mana orang berusaha untuk menghindari ancaman yang dikenal. Menolak untuk mengakui bahwa ada sesuatu yang salah adalah cara mengatasi konflik emosional. Stres, pikiran menyakitkan, informasi yang mengancam, dan kecemasan. Lu harus jadi orang yang lebih dewasa. Lu kan udah 18 tahun. Masa main game aja kayak tadi jadi ribet sih? Gue udah dewasa kok. Lu kagak dewasa sama sekali. Gue dewasa. Udah lalu diem, sana pergi. Lu gak bisa menerima fakta ya? Gue bisa menerima fakta, emang dasar lu nya aja yang gak bisa main. Astaga, ya udah deh. Jadi, self-awareness atau kesadaran diri merupakan kemampuan seseorang dalam mengenali dirinya sendiri. Nah, mulai dari emosi, potensi, perasaan, hingga menyadari akan perilakunya. Nah, contoh dari self-awareness itu apa? Jadi, kayak ada orang dia tuh tertarik sama akun makanan di Instagram. Nah, dia tuh lihat kalau makanan ini tuh kayaknya enak, padahal dia belum cobain, dan dia rekomendasiin makanan ini ke temennya. Berikut merupakan contoh roleplaynya. Lihat deh, nih kayaknya makanannya enak kan? Emangnya pernah coba? Belum sih, tapi kayaknya tuh enak tuh. Soalnya banyak banget testinya.
Self-management atau manajemen diri adalah kemampuan untuk mengendalikan diri akan suatu tindakan yang sedang dilakukan atau hendak dilakukan, baik dari aspek pikiran maupun ucapan, agar dirinya terdorong untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Self-management bisa dikatakan sebagai kemampuan individu untuk mengendalikan diri dalam membuat proporsi prioritas, seperti menetapkan apa yang sekiranya dilakukan atau tidak dilakukan, dan berkewajiban untuk menyelesaikan apa yang semestinya diselesaikan saat itu. Kemampuan self-management sangat diperlukan oleh semua individu, tak hanya dibutuhkan di lingkungan pekerjaan atau pendidikan, akan tetapi self-management juga diperlukan oleh seorang individu yang melakukan aktivitas sehari-hari di rumah. Self-motivation adalah kemampuan untuk mendorong diri sendiri untuk melakukan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan yang kita inginkan. Wah, timnya hebat-hebat nih. Aku pengen latihan juga lah biar bisa kayak mereka main internasional. Social skill atau keterampilan sosial adalah satu set keterampilan yang digunakan untuk berinteraksi dan berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Orang dengan social skill yang baik bakalan berinteraksi sesuai dengan tepat, sesuai dengan nilai dan norma. Orang dengan social skill yang baik juga bakalan tahu apa yang baik, tahu mana yang wajar, dan tahu apa yang dianggap gak wajar dalam situasi sosial. Jadinya, social skill ini bakalan mencegah adanya kesalahpahaman, konflik, atau hal-hal yang gak diinginkan ada dalam situasi sosial. Jadi, tahu ekspresi apa yang harus dikeluarkan, kapan harus mengeluarkannya, dan kamu juga jadi tahu apa yang harus kamu omongin, dan gimana kamu harus ngomong itu pas lagi di tengah-tengah orang lain. Loh, Steph, gila gue lagi pusing banget nih. Tugas gue numpuk banyak banget. Gue perlu buat video soft skill. Gue mau UTS, ada ulangan lain juga. Aduh, terus gimana gue mau keluar nggak bisa lagi karena COVID-nya lagi banyak banget. Gimana ya? Ya, kita mah mesti semangat aja. Kalau misalnya lu ada apa-apa, lu kontak gue aja. Kita kerjain tugas bareng. Ya, kalau masalah COVID ini kita tetap di rumah aja sih. Ya, semoga aja COVID-nya makin membaik. Tidak ada COVID lagi, jadi kita bisa keluar-keluar, bisa main bareng, ya kan? Empati adalah kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan oleh orang lain, melihat sudut pandang dari orang tersebut, dan juga membayangkan diri sendiri berada dalam posisi orang tersebut. Empati ini sendiri memainkan peran penting dalam membangun dan menjaga hubungan antara sesama manusia. Ya ampun, kasihan banget, gila. Ini di kitabisa.com. Duh, kasihan banget. Nggak bisa bayangin sih kalau jadi mereka, kayak pasti menderita banget, gila. Duh, aku donasi deh. Lagian aku juga lagi gak butuh-butuh amat uangnya, mending aku donasiin ke mereka. Mumpung mereka bisa pakai lagi. Aduh, cepat sembuh ya guys. Jadi kesimpulan dari emotional intelligence adalah untuk menyadari kekuatan dan kelemahan emosional kita sehingga bisa menyeimbangkan penerapan emosinya supaya bisa memiliki relasi yang baik kepada orang-orang di sekitar kita.